Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ikhwani wa akhwati. Sore ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab tentang keagungan, mengagungkan nilai sholat atau mengagungkan keagungan sholat. Jadi lanjutan dari kajian subuh kemarin lusa, insya Allah kemarin terakhir di Sabtu. Selanjutnya kitab ini akan saya baca juga di setiap sore dan setelah subuh insyaallah ta'ala. Setelah kita kemarin membahas tentang bagaimana Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Musa, maka sekarang kita akan membahas ayat-ayat yang menunjukkan fardunya sholat atau diwajibkannya sholat kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ma yadullu ala iftiradiha ala Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Apa-apa yang menunjukkan tentang wajibnya sholat kepada Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran, atau Allah menceritakan ungkapan Nabi Isa dalam Al-Quran ketika dia masih bayi dalam buayan atau dalam ayunan, di mana orang-orang ketika itu menuduh bahwa Maryam itu adalah berbuat serong dan sebagainya. Akhirnya Nabi Siti Maryam memberi isyarat, menunjuk kepada bayi yang dia gendong, yakni Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi Maryam memberi isyarat, menunjuk kepada anaknya Isa. Orang-orang berkata, bagaimana kami mau berbicara dengan anak yang kecil yang ada dalam ayunan, dalam buayan? Nabi Isa terus berkata, qala inni Abdullah. Jadi masih kecil, dia masih bayi. Qala inni Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyyan. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah telah memberi kepadaku kitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tuh ucapan Nabi Isa ketika masih bayi. Kemudian lanjutan ucapan beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, ini dalilnya di sini. Syahidnya itu wa ja'alani mubarakan, dan dia yakni Allah telah menjadikan aku yang diberkahi, mendapat barakah, aina ma kuntu, di mana saja aku berada, wa awsani bis sholati, dan Allah memerintahkan aku untuk melaksanakan sholat. Nah, ini awsani bis sholati, ini syahidnya. Waz zakati, dan memerintahkan untuk zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Baik, saya lanjutkan. Sekarang yang menunjukkan fardunya sholat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, ya Rabb, ini ungkapan doa Nabi Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku, min dzurriyyati, biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, jadi tidak ada tanam-tanamannya, yakni di Al-Haram, Masjidil Haram.
inda baitikal muharram, yaitu di dekat rumah engkau, Baitullah al-Muharram, yang dihormati. Terus apa? Rabbana liyuqimus shalatah, wahai Rabb kami, nih, wahai Tuhan kami, demikian itu agar supaya mereka mendirikan sholat. Faj'al afidatan nas minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati dari sebagian manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini sampai sekarang doa ini tetap mesti dikabulkan oleh Allah, insyaallah yaumil qiyamah insyaallah. Di Saudi itu sekarang banyak sudah tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan ada, maksudnya produksi lokal, tapi lebih banyak dari produksi luar negeri, impor. Tapi betul-betul penuh barokah di sana itu. Bayangkan sekian juta umat yang umroh, yang haji, tidak kekurangan, tidak pernah kekurangan buah-buahan, daging dan sebagainya, tidak pernah kurang. Kemudian di surat Al-Hajj Allah berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti an la tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah makana al-bait, dengan apa? Dengan seraya mengatakan Allah, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, syai'an, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud, dan bersihkanlah, sucikanlah rumahku dari orang-orang yang tawaf, lit-ta'ifina wal qa'imina, dan orang-orang yang beribadah, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan yang sujud. Itu yang salat maknanya. Bersihkan rumahku dari kesyirikan, maksudnya tahhir baitillah lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Baik, saya lanjutkan. Ini waktunya sudah sempit nih. Tentang kewajiban salat kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, dan Nabi Yaqub, Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah, ceritakanlah wahai Muhammad, kisah tentang Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ismail itu adalah seorang yang menepati janji, shadiqal wa'da wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang utusan dan juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, ini dalilnya, syahidnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya, dan adalah Ismail itu menyuruh keluarganya untuk melakukan salat, untuk mengeluarkan zakat. Wa kana inda rabbih mardiya, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Tentang Ishak sekarang dan Yakub, qala ta'ala wa wahabna lahu ishaqa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna solihina, dan kami berikan, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub nafilatan, sebagai suatu anugerah, wa kullan ja'alna solihin, dan semuanya kami jadikan orang-orang saleh. Kemudian lanjutan ayatnya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Dan kami jadikan semuanya mereka a'immatan yahduna bi amrina, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka agar supaya berbuat kebaikan,
wa iqamas sholati, dan agar supaya menegakkan atau melaksanakan salat, wa ita'az zakati, dan menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan semuanya itu adalah orang-orang yang menyembah kepada kami. Sekarang tentang Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Kemudian para malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika dia berdiri melaksanakan sholat. Allah menyampaikan kabar gembira terhadap Yahya. Nah, bi Yahya musaddiqan, di mana dia membenarkan firman Allah, bi kalimatin minallah. Yahya maksudnya membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan dia adalah sebagai panutan, wa hasuran, dan dia itu mampu menahan nafsu syahwatnya, wa nabiyyan minas sholihin, dan dia adalah seorang nabi dari orang saleh. Itu tentang qaimun yusalli, itu dalilnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dia sedang salat, berdiri sedang salat di mihrab. Itu syahid dari ayat ini. Tentang Maryam sebagai wanita, orang tua dari Isa, Allah berfirman, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, ma'ar raki'in. Di sini dalil juga, kata sebagian tafsir mengatakan dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana dengan Nabi Ismail itu juga ada penafsiran dari firman Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah menyerahkan diri kepada Allah untuk disembelih, Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih, wa tallahu lil jabini, dan membaringkannya atas pelipisnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Ismail sebelum disembelih dia berkata, "Nah, idbahni wa ana sajidun." Wahai bapakku, sembelihlah saya ketika saya dalam keadaan sujud. Jadi sujud itu salah satu indikasi salat. Nah, itulah sampai di sini dulu ikhwani kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.